Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang pembahasannya adalah riset pemasaran rumah subsidi yang beranggotakan saya sendiri Ali Budi Kurniawan dan saya Rosalina Noviana, saya Restia Febri Kinasi, saya Alia Putri, saya Ahmad Jaka Sanjaya, dan saya Yudi Setiawan. Oke teman-teman, di sini saya bertindak sebagai host. Langsung saja kita ke inti pembahasannya. Oke teman-teman, sebelumnya saya ingin bertanya nih, apa sih perbedaannya rumah subsidi dengan rumah non subsidi? Yang paling signifikan atau perbedaan yang paling utama adalah soal harga. Kenapa soal harga? Karena kalau rumah KPR subsidi itu harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan non subsidi. Karena yang subsidi itu dapat bantuan dari pemerintah gitu. Kalau misalnya rumah yang non subsidi itu kan harganya jauh lebih mahal karena nggak dapat bantuan dari pemerintah. Kalau menurut saya gitu. Kalau saudara yang lain gimana? Namanya juga sih karena rumah subsidi ini tidak dikenakan PPN yang pertama dan suku bunganya jauh lebih rendah dengan bunga yang rumah flat biasa. Yang lainnya ada yang nambahin? tapi menurut kalian tuh ribet gak sih ngurus-ngurus seperti itu gitu? Iya, untuk syarat-syaratnya. Untuk persyaratan untuk memiliki rumah bersubsidi itu apa saja sih? Yang pertama yang gak jauh-jauh dari pasti ya fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga dan yang lain-lainnya, dan pasti yang wajib yang sudah bekerja ya, karena gimana caranya mau membayar si iuran dari per bulannya si rumah itu kalau misalkan belum punya pendaratan, walaupun sudah dikenakan PPN tapi tetap saja kita pasti ada maksudnya dana yang jelas itu Iya. masih DP juga lah. Terus banyak tipe juga nggak sih dari si rumah subsidinya gitu. Tapi kalau tipe untuk kita kayak baru misal sendiri kayak gitu, lebih baik itu yang tipe apa ya? Tipe yang itu masih yang nomor satunya itu yang berapa kali berapa ya? Kalau 30 per 60 itu lebih normal atau lebih besar? biasanya kalau yang 30 per 60 itu kan dia yang biasa sama masyarakat ambil gitu kan, karena dia itu kan udah cukup, lebih dari cukup gitu, karena Minimalis. iya minimalis. Terus juga dia tuh punya fasilitas itu ada 2 kamar, terus ada kamar mandinya itu 1, sama buat ruang TV gitu, keluarga kan buat kumpul ya, walaupun memang itu sederhana tapi kan bisa buat kayak untuk yang lebih strategis gitu kan, lebih bagus. Terus ada juga kayak garasinya gitu, kadang kita suka bingung kan sih kalau rumah tuh gak ada garasinya gitu kan. Iya gitu, jadi ya itu yang kita cocok sih buat yang single maupun yang mungkin kalau buat berkeluarga gimana sih? Keluarga baru ya. Iya gitu bisa Baru banget. pinjam. Tapi kalau aku dengar gitu ya, katanya juga rumah subsidi ini kan lokasinya jarang ada di Jakarta di perkotaan gitu kan. Jadi gimana kita harus dapat itu dengan mudah, sedangkan untuk penjualannya aja kita belum tahu di mana-mananya gitu. Kalian ada rekomendasi nggak sih kemana gitu? Apa gitu? Karena sekarang kan ada sosial media ya. Udah zaman semakin maju, teknologi semakin maju, dimana situ pasti ada orang-orang nggak mungkin nggak punya sosial media, apalagi ada platform seperti Instagram, Facebook, Website juga TikTok, ada. website. Cuman karena emang masih banyak orang awam yang tentang website, mereka pada belum mengerti tentang cara membuka atau cara menggunakan Aksesnya si juga. website tersebut. Mungkin karena sekarang makanya orang-orang tuh mainnya TikTok dan sebagainya. Iya, banyak. Ya kan kayak orang-orang dapat informasi dari mana? Dari TikTok. TikTok. Dari TikTok gitu Iya. kan. Terus kayak misalkan ada juga yang kayak saya dapat informasi tentang rumah bersubsidi ini dari iklan di TikTok. Oh ternyata tuh sangat amat berpengaruh ya. Iya. Si TikTok itu untuk di zaman yang seperti ini yang apa-apa teknologi yang orang-orang pasti nggak punya handphone gitu sih. Kayak 24/7 itu kita kan selalu punya
aplikasinya gitu pasti kayak berguna atau ngasih informasi yang lain juga pasti penting banget. Terus yang ya informasinya bisa dapat dari situ, terus mungkin pasti di bio mereka menyediakan si Informasi lebih, misalkan hubungi WhatsApp kami gitu kan jika mau ingin Lebih tahu lebih lanjut. informasi lebih lanjut tersebut. Tapi kalau untuk cicilan itu dia masih dibalas wajar lah ya atau berapa gitu? Masih pastinya, pasti itu pasti wajar banget. Masih terjangkau. Sangat terjangkau. Karena mungkin bapak tadi mau jelasin. Ya karena juga dapat bantuan dari pemerintah juga kan. Iya. Jadi harganya udah kepotong dari pemerintah, udah murah kasarannya. Mungkin setahu aku juga tadi kayak si DP tersebut itu bayar 1% dari harga yang dijual si rumah subsidi itu. Misalkan harga rumah tersebut 168 juta, jadi kita harus membayarkan DP di awal itu 1% dari si 168 juta itu. Lalu kita baru bisa milih berapa tipe unit dan berapa tahun cicilan yang akan kita pilih. Oke, untuk pembahasan lebih lanjut di sini kita sudah meriset salah satu perumahan bersubsidi yang sedang viral di sosial media. Kita ambil Pesona Kahuripan. Bagaimana menurut saudara semua tentang perumahan? Jadi itu lagi viralnya di TikTok. Aku Tuh. lihat juga udah ada Pesona Kahuripan 1 sampai 7 dan 8 sekarang. Udah 7 dan ke 8 ini masih dalam proses Oh, penjualan masih. kan. Ya. Dan aku lihat juga penjualannya gila banget itu 7.000 lebih. 7.000 lebih. Iya. Iya. Itu jelas. Secepat itu ya, maksudnya antusias orang-orang Iya. memiliki si perumahan subsidi. Kenapa ya? Kenapa itu orang-orang tuh pada suka banget gitu, pengen banget berapa memiliki hunian di Pesona Kahuripan gitu. Kenapa sih kumpulannya tuh apa gitu? Kenapa mereka mau kayak gitu kan dulu? Jujur aku tertarik banget sama gimana cara mereka mempromosikannya mulai dari Marketingnya ya. dari TikTok. Aku juga tahu itu dari TikTok sih. Terus dari websitenya itu cukup lengkap dan menarik menurut aku. Oh, ada di situ semua Ada ya. yang lengkap dari cicilan, terus material bangunannya gimana, begitu itu udah lengkap banget sih. Tapi kalau dari sekarang kan juga kita berbangun itu harus cari tahu kayak bangunannya itu bahannya bagus-bagus gak sih, terus kayak rawan banjir atau apa gitu kan. Tapi kan sekarang juga pasti kayak ya cuaca suka nggak menentu kadang gitu. Terus lokasi itu strategis gak sih sama tempat-tempat kayak mungkin sekarang kendaraan umum gitu kayak stasiunnya atau nggak mungkin yang lainnya gitu, itu strategis gak sih kak gitu biasanya. Kalau yang menurut aku lihat itu, jadi dia itu menggunakan double linking di mana antara satu rumah dan rumah lain itu memiliki sekat dan dia berdiri sendiri, jadi nggak nyatu sama rumah yang lain gitu. Gitu. Terus juga kalau bahasa banjir, strategis. bahasa Kan banjir lokasinya di Cibubur Jakarta kan nggak jauh kan. Ya, Dekat kemana-mana ya, Cibubur tuh bisa aksesnya Jati, gampang lah. bisa dekat ke Bekasi, ke Jakarta, ke Depok. Kayak di tengah-tengah gitu gak sih? Ini enak banget kemana-mana gitu. Mungkin Kak Jeki tahu nggak sih spesifikasi dari bangunan si Pesona Kahuripan? Mungkin yang mau saya tahu ya tentang spesifikasi bangunan itu, yang pertama mungkin fondasinya batu kali, itu yang kualitasnya pasti Pasti kuat. kokoh, kuat, dan pasti tahan lama kan, Iya. bisa bertahun-tahun lah hitungannya. Terus yang kedua betonnya bertulang, yang pastinya juga otomatis kokoh fondasinya. Terus nantinya lantainya itu udah berkeramik 30 kali 30 Centimeter maksudnya. Selanjutnya ada mungkin ada sanitasi kloset jongkok. Oh, di Jongkok ya? Iya, jongkok. Karena kalau Udah menunduk tekan harga juga sih. iya, Kalau misalnya buat menekan harga juga. Kalau harga segitu jongkok nggak masalah. Iya. Tapi bagus juga sih. Iya. dari segitu saya Oh, di Iya, langsung bikin gemis ya. Langsung dulu bikin gemis ya. Karena kalau misalkan biasa duduk ya tahu lah ya. Iya, Tahu lah. betul. Sabar bersihin kan gimana. Lanjut
spesifikasi. Selanjutnya mungkin jendelanya juga udah kusen yang benar-benar berkualitas seperti kayu jati gitu kan. Kayu ya. Kan sekarang kan kebanyakan perumahan kan pakai kayak aluminium kan. Ini pakai kayu benar-benar bagus banget kualitasnya. Masih nganut model-model klasik. Klasik ya. Jadi bisa nostalgia. Ada ya, nostalgia rumah kampung, Iya. rumah pulang gak sih? Terus juga itu kalau pelawannya itu udah gipsan kan? Ya, Bukan udah cuma Terus berangkat dulu. Udah gitu. Ya. Selanjutnya atapnya juga bergenteng metal yang kualitas juga tinggi lah. Oh, dia berapa meter ya sih? Nggak mungkin 2 meter lah ya. 2 meter. Gak mungkin Nggak dong. mungkin ya. 3 meter ya? Untuk yang terlalu pendek itu pendek dan pokoknya. Kira-kira 4 meter 5 meter lah tingginya. Tapi juga pintunya udah double teak wood. Terus tegangan listriknya udah sampai 1300 watt. anti turun sebenarnya tahu diri aja sih gimana pakainya, jangan pakai segala macam. Jangan terlalu boros. Ya, mungkin itu aja sih yang saya ingin ketahui tentang. Terus dari segi fasilitas di rumah ini ada apa aja sih di dalamnya? Ada yang bisa jelasin? Fasilitasnya itu Kayak kamar mungkin ada berapa? Kamar ada 2 ya, terus kamar mandi 1 seperti yang tadi disebutin sama-sama dari JP, dia tuh pakai kloset jongkok ya. Ruang tamu Ada longkang. Ukuran ukuran 3x3 meter. cukup dua. Cukup luas. KPR. Cuman mungkin ini lebih cocok buat apa ya, pasangan muda ya. Iya. Pasangan muda. Baru menikah. Yang bingung daripada kontrakan nggak tetap 168 juta gitu ya, daripada bisa dapat satu rumah. bisa dicicil 15 kali. Iya. Oh iya, 15 tahun. 15 tahun sampai 21. Pilihannya kan gede kalau nggak salah ya. Pilihannya tuh ada 3 kan, ada kayak mau 20 tahun. Oh, iya. 10 tahun. cuma biasanya orang-orang ambil di antara 15 sih. Ya biar nggak terlalu lama juga ya. Ya tidak keluarga pasangan muda berarti kan kayak masih baru resort gitu, nggak terlalu juga sih kayak masih. Cuman emang beneran bingung. Iya, sama 20 tahun kita tuh cuma bayar kira-kira sejuta 85.000 itu per bulannya. Gila, murah banget kan? Tergantung tipe yang itu mungkin tipe yang terkecil ya. Iya, 30. Makanya itu cepet banget habis. Karena Banyak banget sih ya. ya Sama pasti potongan juga nggak sih pasti. investasi buat masa depan juga kan kayak setidaknya kan Riset yang saya temui, Pesona Kauripan ini telah menjual Pesona Kauripan 1 menjual 3.500 lebih unit, Pesona Kauripan 2 terjual 2.886 unit, Pesona Kauripan 3 terjual 2.500 lebih unit, Pesona Kauripan 4 lebih dari 1.100 unit, Pesona Kauripan 5 lebih dari 1.000 unit, Pesona Kauripan 6 lebih dari 333 unit, dan Pesona Kauripan 7 800 unit lebih, dan untuk Pesona Kauripan 8 akan segera Diproses. Diproses. Lagi dipromosikan. dan dia tuh sudah dapat berbagai penghargaan internasional. Betul. Aja tuh. Di sini Ada kayak dia dapat Best Developer Award realisasi. Terus dari Bank BTN juga. Iya selalu benar. developer. Karena dia udah sukses mencapai target penyaluran kredit kepemilikan rumah KPR itu tuh sebesar 100 miliar dalam 100 setahun. miliar. Itu dalam setahun 100 miliar tuh kayak wah keren banget sih ada saya sama. Dan itu KPR subsidi tertinggi sejauh ini Tahun daripada 2022. PT-PT yang Iya lain. benar-benar. Itu yang baru proses itu ya. Iya baru proses. Tapi sekarang
juga udah banyak banget yang mencari itu sih pada rebutan itu. Dan makanya kita sebisa mungkin cepat-cepatan untuk gimana memenuhi syarat itu. Dan yang pasti uangnya juga cukup ya. Iya, kita harus menyiapkan uang, kita harus bisa saving ya mulai dari sekarang. Banyak banget sih. Buat investasi gitu. Iya. Apalagi kita kan lagi mau makin mahal nggak sih? Iya. Apalagi di Jakarta. Iya nggak sih? 168 juta aja kita belum tentu dapat tanah yang bagus di wilayah yang strategis gitu. Itu cuma dapat berapa meter guys? Jakarta kalau Bener banget sih. belum dapat rumah loh, itu udah Buat tanah. belum cuma tanah. Kita diuntungkan sekarang bisa dengan program pemerintah ini. Tadi kan udah dijelasin semua gitu kan kayak fasilitas dan segala macamnya. Nah aku tuh pengen tahu gitu sih kayak aku juga tertarik nih pengen ngambil dampak dari dampak positifnya. Kelebihannya tuh kalau misalnya kita ngambil di perumahan pesona Kahuripan tuh apa sih kak? Oke, selanjutnya ada dampak positif bagi customer ya tentunya. Yang pertama adalah membantu mereka yang memiliki pendapatan rendah tentunya untuk bisa mempunyai hunian yang murah dan juga nyaman. Yang kedua ada bunganya cenderung rendah dan rumahnya bersifat tetap atau rumah tersebut sudah menjadi hak milik kita. Selanjutnya ada yang paling utama bebas dari PPN tentunya. Itu dampak positif dari Perumahan subsidi. Perumahan subsidi. Program perumahan subsidi. Dari tadi kan kita bahas apa kelebihan, Kelebihan. iya kan, Iya. dampak positifnya. Tapi pasti ada dong kekurangannya gitu dari Dampak negatifnya dari dampak perumahan positifnya. subsidi. Kira-kira apa aja ya? Dampak negatif dari program Kalau- perumahan subsidi. Kalau dampak negatif yang saya ketahui tentang ini, subsidi berpotensi tidak mampu dinikmati oleh yang berhak. Selanjutnya subsidi bisa mengganggu pasar dan memerlukan biaya ekonomi yang sangat besar. Selanjutnya ada subsidi dapat mematikan pihak kompetitor dan dalam hal ini pihak swasta juga akan merugikan. Mungkin itu sih dampak negatifnya dari rumah subsidi. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman. Nah, untuk kalian semua yang baru ingin merintis usaha atau baru menikah tapi bingung nih mau tinggal di mana, lebih baik cari rumah yang bersubsidi. Untuk persyaratannya tadi sekali lagi apa aja sih? Jadi buat kalian yang mau memiliki hunian pesona Kahuripan ini ada beberapa syarat dan ketentuan yang diberikan oleh developer si pesona Kahuripan ini. Yang pertama ada fotokopi KTP, kartu keluarga, foto 3x4 itu 2 lembar, NPWP dan BPJS Kesehatan, SPT PPh 21, surat keterangan kerja, slip gaji 3 bulan terakhir, rekening koran 3 bulan terakhir, dan surat keterangan belum memiliki rumah dari keluarga. Gitu guys, kira-kira Ya, jadi cukup ya. ada lagi yang ingin menambahkan guys? Mungkin cukup kali ya. Cukup, kita udah banyak banget ya bahasnya. Nggak perlu lebih dari itu ya. Membahas perumahan subsidi ini, Kak Alin sebagai host boleh menutup. Baik, kita akhiri saja diskusi untuk perumahan yang sedang viral ini, perumahan bersubsidi Pesona Kahuripan. Pesona Kahuripan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like kalau suka, Comment komen, and subscribe. subscribe. Kita ketemu di lain waktu. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin mencari